api. Kondisi stasiun Bekasi saat ini sudah sepinggang orang dewasa. Insya Allah. Banjir melanda Bekasi hari ini, Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025. Selamat malam sahabat Every Pro. Hari ini Bekasi terendam banjir. Sekitar rumah saya dikelilingi air banjir, Leslie. Hujan dari sore belum berhenti. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi sejak Kamis sore hingga malam hari kembali memicu banjir di sejumlah titik. Air menggenangi permukiman warga, jalan utama, hingga kawasan padat penduduk, memaksa sebagian aktivitas lumpuh dan warga harus berjibaku menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Camat, Cicam, Pak RP, Pak Korlap, dan Pak Wakorlap, Pak Dagu. Untuk situasi saat ini di underpass, sampai sepinggang orang dewasa. Mohon izin dari warga di sepanjang jalan underpass untuk tetap berhati-hati, tetap berwaspada, karena situasi di jalan underpass ini banjir dan ada kendaraan bermobil terdampak banjir, dia tetap menerobos dan akibatnya mogok di jalan. Peristiwa ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun cukup lama, disertai buruknya sistem drainase dan luapan air dari saluran-saluran kecil di kawasan permukiman. Banjir pun datang perlahan, namun pasti, menutup jalan, memasuki rumah warga, dan menyisakan kepanikan terutama pada malam hari saat sebagian warga tengah beristirahat. Ya Allah, tempat saya lagi banjir ini. Parah. Aduh, parah. Motor nggak bisa jalan. Sejumlah wilayah di kota Bekasi dilaporkan terdampak. Di antaranya kawasan Pondok Gede, Jatiasih, Bekasi Timur, serta beberapa perumahan yang memang dikenal rawan genangan saat hujan lebat turun dalam durasi panjang. Air mulai naik sejak petang dan mencapai titik tertinggi pada malam hari, tepat saat hujan belum juga reda. Salah satu titik terparah terjadi di kawasan perumahan padat penduduk. Air dilaporkan sempat mencapai ketinggian hingga lebih dari 1 meter di beberapa rumah warga. Kondisi ini membuat lantai dasar rumah terendam sepenuhnya, perabotan rusak, dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat diselamatkan. Warga yang tinggal di kawasan tersebut mengaku banjir kali ini datang lebih cepat dari perkiraan. Banyak dari mereka tidak sempat memindahkan barang-barang elektronik, sehingga kerugian materi pun tak terelakkan. Beberapa keluarga memilih bertahan di lantai 2 rumah, sementara yang lain mengungsi ke rumah kerabat atau tempat yang lebih aman. Di wilayah lain, genangan air juga menutup akses jalan. Underpass dan ruas jalan utama di Bekasi Timur sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Air menggenang setinggi lutut orang dewasa, menyebabkan kemacetan panjang dan memaksa pengendara memutar arah. Sejumlah kendaraan mogok setelah nekat menerobos genangan air. Situasi ini membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian pekerja tidak dapat berangkat kerja, pedagang menutup lapak lebih awal, dan kegiatan ekonomi praktis terhenti. Malam Natal yang seharusnya berlangsung tenang justru diwarnai kepanikan dan kesibukan warga menyelamatkan diri dari banjir. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi langsung turun ke lokasi begitu laporan banjir diterima. Sejumlah pompa air dikerahkan untuk mempercepat penyedotan genangan, terutama di kawasan yang memiliki cekungan dan sulit dialiri air secara alami. Petugas juga melakukan pemantauan di titik-titik rawan untuk memastikan tidak terjadi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan warga.
Hingga dini hari, upaya penanganan masih terus dilakukan, sementara hujan mulai berangsur reda. Memasuki pagi hari ini, kondisi banjir di sebagian besar wilayah dilaporkan mulai surut. Air yang sempat merendam rumah warga perlahan turun, meninggalkan lumpur tebal, sampah, serta sisa-sisa genangan di jalan dan halaman rumah. Warga pun mulai keluar rumah untuk membersihkan lingkungan. Lumpur dibersihkan, perabot dijemur, dan sisa genangan disapu agar tidak menimbulkan bau serta potensi penyakit. Meski lelah, warga bersyukur air tidak bertahan lebih lama seperti banjir besar yang pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, beberapa titik masih terpantau tergenang. Genangan setinggi mata kaki hingga betis orang dewasa masih terlihat di gang-gang sempit dan area dengan drainase tersumbat. Petugas terus berupaya menyedot air sambil membersihkan saluran yang dipenuhi sampah. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap waspada. Cuaca yang masih berpotensi hujan membuat kemungkinan genangan susulan tidak bisa diabaikan. Terlebih, kondisi tanah yang sudah jenuh air membuat aliran air mudah meluap jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Banjir kali ini kembali mengingatkan warga Bekasi akan persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Permukiman padat, alih fungsi lahan, serta sistem drainase yang belum optimal menjadi faktor utama yang memperparah dampak hujan deras. Bagi sebagian warga, banjir bukan lagi peristiwa yang mengejutkan, melainkan rutinitas tahunan yang selalu datang di musim hujan. Namun setiap kali banjir terjadi, kerugian dan penderitaan tetap terasa sama. Anak-anak terpaksa tidak berangkat sekolah, sementara orang tua harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk membersihkan rumah. Beberapa warga juga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan flu akibat air kotor yang masuk ke rumah. Hingga siang hari ini, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir di Bekasi. Namun kerugian materi diperkirakan cukup besar, terutama bagi warga yang rumahnya terendam cukup lama. Kendaraan rusak, perabot terendam, dan stok makanan ikut hanyut terbawa air. Pemerintah daerah bersama aparat terkait terus melakukan pendataan dampak banjir. Bantuan logistik disiapkan untuk warga yang terdampak paling parah, sementara petugas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi penyakit pasca banjir. Warga berharap kejadian seperti ini tidak terus berulang setiap musim hujan. Mereka meminta adanya perbaikan drainase, normalisasi saluran air, serta pengawasan ketat terhadap pembangunan di kawasan resapan air. Untuk sementara, warga diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas. Hindari melintasi genangan air yang tidak diketahui kedalamannya, waspada terhadap kabel listrik yang terendam, dan segera laporkan jika terjadi kenaikan air secara tiba-tiba. Banjir Bekasi hari ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana hidrometeorologi masih nyata dan membutuhkan kesiapsiagaan bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dampak banjir dapat diminimalkan, dan warga bisa kembali menjalani aktivitas dengan aman. Kami akan terus memantau perkembangan situasi banjir di Bekasi dan menyampaikan informasi terbaru untuk Anda. Banjir terus.